Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat akhir pekan ini, tanggalnya tanggal 16 Juni 2023 dan ini insya Allah menjadi Jumat barokah gitu ya. Memberi keberkahan pada kita semua dan ini juga tentu untuk umat Islam ini adalah penghulunya hari tentu sementara buat teman-teman lain yang non muslim dan yang masih aktif bekerja sebagai ini thanks God it's Friday gitu ya. Terima kasih Tuhan ini hari hari Jumat begitu ya. Itu buat teman-teman yang kerja kantoran. Kalau buat kita yang di media nggak ada istilah thanks God is Friday itu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya, iya. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman of the record di menjelang akhir pekan ini, Mas Hersu. Walaupun menjelang akhir pekan yang harusnya kita agak-agak santai, tapi ternyata isunya banyak yang hot nih. Iya, iya, iya. Saya kemarin baca postingan Anda tentang komentar-komentar teman-teman di Off the Record gitu ya. Yang Mhm, tadi mhm. termasuk jam tayang gitu. Ada seorang, kalau nggak salah ada seorang sahabat di Malaysia ya Mbak ya, yang mempersoalkan kenapa Mhm. kok tayangnya selalu pas bersamaan dengan maghrib di waktu di Malaysia gitu. Malaysia ini kan sebenarnya kalau dari sisi pembagian zona waktunya sama ya dengan kita sebenarnya ya, karena dia justru Iya. dekat ke Indonesia bagian barat ya, terutama kayak Sumatera dan sebagainya itu dekat gitu ya. Tapi kan kita Mhm. tahu Malaysia seperti Singapura tuh jamnya dimajukan kan ya, kalau nggak salah Iya. ya, satu jam lebih awal dari Mhm. kita gitu. Jadi ya memang kelihatannya beda di sana kalau soal jamnya. Tapi kalau soal waktu sholat saya kira benar ya di sana itu katanya jam berapa kemarin 19:20 gitu ya kebanyakan tayangnya gitu ya Mbak ya. Iya, betul katanya demikian. Mhm. Ya, ya. Iya. Ya. Jadi nggak bisa dapat primernya. Oh Biasanya di kalau primernya. primernya itu Oh, kan bisa bersaut-sautan secara live gitu ya. ya, iya, Jadi iya, iya, iya. Oke, terima kasih tapi atas atas support Anda. Nanti kita bisa pertimbangkan. Ini adminnya nih yang mesti diingatkan. Kalau bisa, tolong jangan maghrib di Kuala Lumpur, juga jangan maghrib di Indonesia gitu ya. Gitu. Ya. Baik, terima Mhm. kasih tetap atas support Anda semua dan seperti biasa memang kami ajak Anda untuk tidak membaca berita, tidak membaca beritanya, tetapi membaca berita di balik berita itu. Saya kira itu Mhm. ya dan ada beberapa topik yang kita akan ajak Anda untuk ngobrolin hari ini. Tentu saja masih terus bersama saya dengan saya Herskuno Arif. Dan saya Agi Beta, semoga ini menambah wawasan kita, Mas Hersu, karena ini sepertinya akan kita bicarakan ini akan terus bergulir, berdampak terhadap politik Ya, Indonesia gitu. ya, ya. Kita selalu ingatkan kalau di media itu ada yang disebut one day story gitu ya. Ada kasus-kasus Mhm. yang ya pada hari itu selesai, tapi ada yang disebut running issue gitu ya. Ya. Nah, running story. Jadi akan terus berlanjut gitu karena ini akan panjang ceritanya. Ini Mhm. yang pertama saya kira tentu saja berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang akhirnya skornya itu 7-1 gitu ya karena dari 9 hakim itu satu hakim Mahkamah Konstitusi ada di luar negeri tapi itu sudah memenuhi quorum karena ada biasanya skornya kan 5-4, 6-3 Mhm. tapi kemarin itu 7-1 Mhm. dan ini impact-nya apa gitu terhadap persaingan ini gitu karena orang tetap tidak meskipun ini sekarang putusan Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan harapan publik, tapi orang Mhm. tetap melihat bahwa ya nggak sepenuhnya Mahkamah Konstitusi ini jangan terlalu overestimate bahwa Mahkamah Konstitusi itu on the right track gitu ya sesuai Mhm. dengan harapan publik nggak selalu begitu karena ada latar belakangnya di situ ada latar belakang politiknya itu yang nanti kita akan bahas ya Mbak Agi ya. Mhm. Ya. Terus yang berikutnya juga ini yang sedang hot dibicarakan Mas Hersu itu adalah penetapan tersangka kepada Direktur Utama PT Basis Utama Prima yang perusahaan tersebut dimiliki 99% saya baca datanya begitu di media itu dimiliki oleh Happy Hapsoro atau Happy Sukmono Hadi ya. Itu adalah suami dari Puan Maharani, Ketua DPR begitu. Kalau Dan nggak ini salah udah ditahan ya Mbak, bahkan dia bukan langsung ditahan iya, ya. iya sudah ditahan. Jadi ini menjadi tersangka ke-8 begitu dari kasus korupsi BTS yang Nah, kemarin ini juga jadi menjerat ya Menteri untuk mengingatkan kita pada cat-cat sebelumnya ya bahwa ya. aliran dana korupsi BTS ini yang 8,3 triliun ini nggak mungkin kalau hanya ke mana ke Johnny G Plate saja gitu ya. Betul. Jadi pasti Mhm. ngalir kemana-mana pada waktu charge-nya malah disebutkan mengalir ke 3 capres gitu ya karena ada Ya, afiliasi dari pemain-pemainnya itu kepada 3 calon presiden ada ke Anies ya, Baswedan dan tiga partai. ya, Iya, tiga 3 partai partai ya juga. ada Mhm. Anies Baswedan itu dalam hal ini Menkominfo Johnny G Plate terus kemudian kalau ke
Ganjar Pranowo yang disebut-sebut itu lewat suaminya Puan Maharani begitu. Sementara satu lagi kita belum sebut ya karena belum jadi tersangka juga ini. Nanti kalau kita sebut yang diafiliasinya kepada Pak Prabowo kan disebutkan begitu. Itu charge yang kemarin Anda bisa baca sendiri siapa yang dimaksud. Chat yang berputar ya. Ya kita nggak boleh nyebutin karena itu masih jadi itu kan informasi atau masih berkembang rumor yang belum jadi fakta gitu ya. Nah, walaupun kemudian belakangan kan suami PDIP sudah membantah keterlibatan Mbak Puan, tapi dengan kasus ini orang menjadi tertarik lagi dong loh. Katanya dibantah kok ini ada kasusnya seperti itu. Oke, itu menarik kita bahas. Apalagi Mbak selain itu? Selain itu mungkin bergulirnya Kaisang ini yang dicalonkan di Depok nih, Mas Hersu. Mas Hersu paling tahu nih kalau soal ini. Enggak juga, tapi maksud saya curiosity saya sangat tinggi terhadap masalah ini gitu karena saya kira itu tadi concern kita adalah bagaimana agar ke depan itu para kepala daerah, anggota legislatif, bahkan sampai kepala negara itu dipilih itu bukan karena hanya sekedar popularitasnya, bukan hanya karena sekedar duitnya, bukan hanya karena anaknya siapa, tetapi benar-benar basisnya kompetensi dia seperti apa dan juga etika politiknya seperti apa. Itu yang saya kira yang concern kita kenapa mesti kita selalu ngomongin menolak. Ini mesti tegas, saya mesti nyatakan kita menolak Kaisang untuk menjadi calon wali kota di Depok. Enggak ada urusannya kebencian pada Kaisang secara personal atau Pak Jokowi secara personal, nggak ada urusannya. Tapi kita bicara tentang kepentingan publik gitu. Gitu ya, Mbak. Ya. Dan Mas Hersu tidak sendiri karena ternyata penolakan dari netizen ini juga kuat sekali Mas Hersu. Jadi ini viral dan netizen itu mungkin hampir sama 11-12 dengan Mas Hersu, yaitu mereka mengatakan bahwa dinasti dari PKS selama ini begitu ya, track recordnya tidak begitu bagus, begitu mereka menginginkan ada perubahan, tapi juga mereka tidak menginginkan kalau perubahan itu adalah Kaisang yang maju begitu. Jadi mungkin hampir sama. Siapa saja saya kira harus muncul figur baru dan kalau PKS juga mau memunculkan figur ya mesti figur yang baru juga gitu. Tapi harus diakui bahwa memang citra PKS selama 4 periode ini saya kira 2 periode ya karena saya mesti jujur begitu kalau 2 periode sebelumnya di Bapak Nur Mahmudi itu oke menurut saya PKS, tapi dalam 2 periode terakhir ini memang drop dan banyak muncul ketidakpuasan. Tapi mungkin publik membuatnya 4 periode PKS di Depok nggak bagus, tapi kalau saya mesti fair lihat mungkin 2 periode terakhir ini yang saya kira kurang bagus gitu. Jadi memang PKS juga harus meyakinkan pada publik bahwa kalau dia mau mengajukan calon harus ada calon figur yang baru dan bisa menjanjikan perubahan. Gitu. Karena kalau enggak, menurut saya potensi kalau Kaisang itu maju itu bisa juga besar juga untuk menang di sini gitu dan berarti ya kita cerembab lagi ke dalam situasi yang tidak kita harapkan itu saya kira. Oke. Mari kita bahas itu Mbak. Kita mulai dari mana ya Mbak Agi usulkan? Mungkin dari putusan dari MK itu Mas Hersu ya. Ya silakan Mbak Agi gimana? Mau dimulai dari mana? Iya kemarin putusan itu sepertinya ketika ada semacam pernyataan dulu dari Denny Indrayana kan ya. Kita sudah agak menebak sih Mas Hersu bahwa putusannya akan menjadi seperti itu begitu, makanya walaupun orang menanti-nanti dengan cemas tapi tidak terlalu kaget juga begitu, karena kalau seandainya putusannya adalah yang sebaliknya, kita tidak tahu prosesnya apa yang terjadi di dalamnya sebetulnya, apakah memang sebetulnya tadinya akan putusannya adalah sebaliknya tapi karena adanya bocoran dalam tanda kutip begitu ya, walaupun Denny Indrayana tidak mau disebut bocoran begitu karena menurut dia hanya mendapatkan informasi begitu kan. Nah, ini bisa jadi memang itu begitu yang terjadi. Nah, ini yang menarik juga. Kemudian walaupun ini sudah diputuskan seperti itu, ini dari MK sendiri sepertinya juga tetap akan melaporkan Denny ke ini ya Mas Hersu ya, ke organisasi advokatnya. Ya. Organisasi advokat yang menaungi Denny Indrayana. Bukan hanya di Indonesia, katanya advokat dia di Australia karena Denny Indrayana ini membuka 2 kantor advokat di Australia, di Melbourne, di Indonesia gitu kan dilaporkan karena alasannya seperti kita baca kemarin, saya simak pernyataan dari Saldi Isra yang notabene ini sahabat lama juga dari Denny Indrayana karena kalau untuk melaporkan ke polisi sudah banyak yang melaporkan, jadi dia mengambil wilayah ini. Tetapi saya kira harus diakui, lepas orang boleh tidak suka dengan cara Denny Indrayana, dia punya saham besar gitu sehingga Mahkamah Konstitusi on the right track gitu ya dalam situasi itu dan ini memang sebenarnya langkah yang diambil oleh Denny Indrayana ini bukan langkah yang langkah yang disukai banyak orang jengkel. Langkah yang berani ya. Ini langkah berani tapi dia
melawan langkah ini dan akhirnya tapi kan kita tahu kemudian dia mendapat dukungan banyak kalangan juga tekanan dari DPR juga jangan dianggap remeh karena Ya. dari 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR 8 fraksi itu kan juga mengancam Mahkamah Konstitusi akan dipangkas kewenangannya karena ini sebenarnya ini kan yang disebut soal begini-begini sistem pemilu ini adalah open legal policy ya, kewenangan dari para pembuat undang-undang, jangan sampai diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Dan yang menarik itu karena memang yang ingin banget, eager banget untuk agar proporsional tertutup itu kan PDIP, dan hakimnya yang kemarin kita udah singgung juga ya, hakimnya yang menyatakan dissenting opinion alias tidak sepakat ini, jadi skorsnya dari 8 hakim itu 71, satunya adalah Arif Hidayat. Arif Hidayat ini adalah ketua perhimpunan alumni GMNI, Gerakan Mahasiswa. Ini afiliasinya memang ke PDIP gitu ya. Jadi memang di Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali kepentingan-kepentingan itu karena kita tahu kan di sana ada wakil dari DPR, wakil dari pemerintah dan juga dari Mahkamah Agung gitu ya. Ya jadi memang ini bagaimanapun juga proses pemilihannya Mahkamah Konstitusi ini prosesnya politik. Jadi wilayah ini tidak bersih dari kepentingan politik. Kita tahu kemarin ada Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dicopot oleh DPR karena dianggap loh yang dipilih oleh aspirasi DPR kok malah merugikan kepentingan DPR kan itu. Dari situ aja kita udah tahu bahwa lembaga ini ya harusnya lembaga yang sangat suci gitu, tapi ya karena prosesnya politik ya mau nggak mau kepentingan politik dari situ gitu. Iya ya, saya rasa itulah yang juga membuat lagi-lagi ya indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi itu kan melihat bagaimana hukum berjalan di negeri ini dan juga melihat bagaimana para pemangkunya itu bekerja begitu dan bagaimana apakah hukum ini ditentukan oleh para penguasa, ditentukan oleh tokoh-tokoh politik yang berpengaruh begitu. Saya rasa kalau seandainya ini terus berjalan seperti itu ya jangan heran kalau seandainya IPK kita indeks persepsi korupsi itu akan stuck atau bahkan turun begitu Mas Hersu. Dan ini sebenarnya ini agak berbeda sedikit, tapi saya rasa inilah salah satu yang perlu dirubah oleh presiden yang akan datang, ketentuan-ketentuan, ketaatan kepada sistem hukum dan sebagainya. Makanya kalau seandainya Pak Luhut mengatakan bahwa ya presiden yang akan datang itu sudahlah terima padanya, tidak perlu ada yang diubah-ubah begitu ya. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang berubah dari setiap 5 tahun itu sebaiknya seperti estafet saja. Jadi serah terimanya seperti estafet, seperti tinggal melanjutkan saja, bukan seperti meteran pom bensin yang kemudian selalu mulai dari nol setiap 5 tahun. Pak Jokowi mengatakan demikian. Iya, itu kan kalau pemerintahannya bagus, kalau on the right track. Kalau pemerintahnya banyak sekali persoalan kayak sekarang, masa dimulai dari melanjutkan gitu. Betul. Dan saya rasa juga ketika bergantinya pemerintahan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi kan juga tidak sepenuhnya langsung melanjutkan semuanya dari program dari Pak SBY. Dia juga memulai beberapa yang dilanjutkan, beberapa juga dievaluasi, beberapa diubah, dan kemudian ada yang dimulai dari awal lagi. Saya rasa itu sesuatu hal yang normal dan tidak perlu dirisaukan, kecuali ada sesuatu sehingga perlu dirisaukan. Oke, tapi mari kita soroti ya, bagaimanapun juga kan ini tidak bisa lepas dari menarik kepentingan antara Ibu Megawati dan Pak Joko Widodo ya sebagai presiden. Dan seperti pernah kita bicarakan juga ya, itu sehari sebelumnya kan Pak Jokowi itu ngopi bareng dengan Ketua Mahkamah Konstitusi ya, yang notabene ada iparnya. Dan itu dilakukan di tempat umum. Ini meskipun katakanlah tidak ada penjarahan apapun, ini secara etika publik juga nggak boleh semacam ini gitu ya. Biasanya orang justru di masa lalu itu kan orang-orang seperti Mahkamah Konstitusi itu betul-betul harus menjaga jarak meskipun dia pertemuan, seperti diceritakan oleh Denny Indrayana. Dia kemarin sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi itu dia mengunggah sebuah foto gitu ya. Di situ dia sedang berdiskusi dengan Refli Harun bersama Zainal Arifin Mohtar, ini ya pakar profesor juga dari UGM, ini orang hukum tata negara ya kalau tidak salah ya, saya lupa, Ryan, dan dia menyebut bahwa mereka itu sering bertemu termasuk dengan Saldi Isra, tapi Saldi Isra sebelum dia jadi hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, ketika Saldi Isra itu menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, katanya dia sama sekali tidak pernah berkomunikasi dan hanya paling kalau pas hari-hari raya Lebaran atau apa mengucapkan selamat hari Lebaran dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ingin menjaga integritas sahabatnya itu, gitu ya. Dan
supaya tidak ada konflik of interest. Dan kemarin kelihatannya tepat juga Mahkamah Konstitusi kemudian meminta Saldi Isra yang juga wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk bicara bahwa akan melaporkan Denny Indrayana. Saya kira etika semacam ini, etika publik semacam ini harus dijaga betul-betul. Kalau apa boleh buat, kalau risikonya kalau Anda jadi hakim Mahkamah Konstitusi atau jadi pimpinan KPK, itu nggak boleh Anda berkomunikasi dengan orang-orang di luar itu, apalagi kemudian ada potensi ke konflik of interest di situ kan Mbak ya. Misalnya dulu kita cerita bagaimana ada protapnya di KPK, kalau kita dengar cerita dari Bang Abdullah Eha Mahwa sebagai penasihat KPK itu, dia kalau ketemu dengan orang lain itu harus ada orang lain yang mendampingi gitu kan, supaya tidak muncul kecurigaan-kecurigaan. Bahkan kalau Bang Dullah ini malah lebih parah lagi, dia kalau datang ke satu daerah dia bawa minuman sendiri, dia tidak mau saking tidak mau ditraktir makan juga, tidak mau ditraktir, saking ininya seperti itu ketatnya. Lah ini sudah dia nikah jadi adik iparnya Presiden Jokowi, ini pun juga jadi persoalan. Kedua, terus ngopi-ngopi di depan umum sehari sebelum pengambilan keputusan itu. Apakah kemudian ini juga bagian dari proses politik untuk memberikan pesan kepada publik bahwa kalau nanti diputuskan sesuai dengan kepentingan publik itu karena itu support dari saya, kan orang bisa curiga seperti itu juga, Mbak. Iya betul sekali Mas Ersul. Memang hal-hal seperti itu masih marak di Indonesia begitu ya. Ya, Jadi dan nggak ngerti standarnya etika, nggak ngerti lah. Betul. Ya, berat gitu etika publik ini. Ya. Iya, etika publik, etikabilitas itu memang masih belum menjadi sesuatu yang prioritas begitu ya. Dan menganggap bahwa ya ini hanya sekedar makan-makan, hanya sekedar minum-minum, kita tidak membicarakan kok. Tapi bukan soal tidak membicarakan. Oke, di situ boleh saja tidak membicarakan, tapi tetap tidak pantas untuk dilihat begitu kan. Ya. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, dan di situ misalnya kemudian ada misalnya ada menteri-menteri juga yang di sekeliling Pak Jokowi begitu kan kita tidak tahu apakah ini sedang ada menteri yang juga sedang diproses. Kenyataannya memang saat ini sedang ada menteri yang dibidik begitu kan. Kemudian satu meja dengan ketua MK begitu. Ya, nah ini saya kira, kalau kita kembali lagi ke keputusan Mahkamah Konstitusi, ya apa boleh buat memang kita tidak bisa melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi steril gitu. Orang boleh tidak suka gitu. Saya membaca komentar-komentar termasuk dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Zimli Asidiki yang mengecam keras apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana, atau bahkan Pak Mahfud MD yang minta agar Pak Mahfud, dan jangan lupa ya dia mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga, yang minta agar polisi memeriksa Denny Indrayana. Saya kira iya sih gitu. Tapi kalau kemudian Anda di Indonesia ini Anda ikut dengan formalitas, ya kita kalah dengan mereka-mereka yang bermain di belakang layar menggunakan kekuasaannya untuk mencari kekuasaan hukum itu, kan gitu ya Mbak ya. Kita disuruh benar, lewat jalur yang benar, tapi mereka sendiri lewat jalur gorong-gorong. Gimana mau? Nggak fair juga cara seperti itu kan gitu. Iya betul sekali. Apalagi terus kemudian juga banyak sekali berembus di Indonesia ini kan, kalau kita melihat memang tidak ada yang steril ya, yang namanya rahasia-rahasia itu pada akhirnya akan keluar begitu. Seperti misalnya yang sekarang sedang ramai itu adalah misalnya ini perjanjian politik antara Ganjar dengan Ibu Mega. Sampai sekarang juga memang tidak ada itu klarifikasinya yang betul-betul apakah ini ada atau tidak. Tapi setidaknya isu itu terus kemudian keluar dan diyakini oleh banyak orang juga bahwa itu memang ada, walaupun ada bantahan dari PDIP. Begitu juga dengan apa yang dikatakan Denny Indrayana begitu, bahwa ada ketua umum sebuah partai yang dibidik, yang ada kaitannya dengan kardus, yang ada kaitannya dengan pembangunan gedung dari partai tersebut, terus kemudian juga ada yang berhubungan dengan keluarga dari ketua umum partai tersebut, dan kemudian sudah dilaporkan ke presiden begitu kan. Dan ini kasusnya berarti cukup berat, mungkin kalau kita melihat sekilas lebih berat daripada kasus yang menimpa Pak Sil gitu, Pak Syahrul Yassin Limpo begitu ya. Tapi yang ini ternyata tidak juga kemudian diproses, tapi yang satunya yaitu Pak Sil ini kemudian diproses begitu kan. Jadi ini memang sesuatu yang Mas Hersu, yang tarik-menarik kayak begitu, dan kemudian etikabilitasnya dan sebagainya. Kita memang PR-nya masih banyak banget sih ya kalau kita melihat yang seperti ini begitu. Kita terusin ya. Jadi ini orang anggap ini ada persaingan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu ya. Mau nggak mau itu harus lihat begitu. Kenapa? Karena ini kita kaitkan ke tendensi dari Pak Jokowi dalam pemilihan presiden pada Pilpres 2024.
kan dengan keputusan ini setidak-tidaknya menguntungkan partai-partai, atau bukan menguntungkan lah, membuat senang partai-partai koalisi pemerintah yang banyak kan. Dari 9 partai di parlemen kan hanya PDIP yang menginginkan untuk kembali ke proporsional tertutup tadi, dan 8 diantaranya termasuk partai oposisi dalam hal ini PKS, PKS, Demokrat, dan ditambah Nasdem lah sekarang gitu ya. Itu semua menginginkan untuk menggunakan proporsional terbuka. Jadi ini tentu saja merupakan semacam gula-gula lah gitu dari Mahkamah Konstitusi dan Pak Jokowi kepada partner mereka di pemerintahan. Apalagi kalau kita lihat sekarang kelihatannya cenderung mulai terbentuk ini koalisi koalisi pencapresan ya Mbak. PAN dan Golkar itu akan merapat ke Pak Prabowo dan Caimin, atau ke Gerindra dan PKB begitu. Sementara yang lari ke sana ke PDIP itu hanya P3 dan Perindo mestinya belum kita bisa hitung ya. Kita hitung karena ada kekuatan medianya ya yang harus dilihat itu ya. Karena Perindo ini kan partai di luar parlemen gitu ya. Nanti kalau ada klaim-klaim baru partai yang akan lebih hijau, partai yang warna kemasan, saya menduga ini partai-partai di luar parlemen juga. Jadi secara formal sebenarnya untuk partai di dalam parlemen itu hanya mendapat dukungan dari P3 kan begitu ya. PAN yang tadinya udah ngetok pintu sana rupanya balik badan lagi kan gitu ya. Dan kita tahu kan PAN ini udah sekali, mesti kita ulang-ulang terus ini, karena ini sebenarnya justifikasi bagaimana pilihan Presiden PAN itu, bahwa sepenuhnya itu kata Pak Zulkifli Hasan akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Nah kalau sekarang dia merapat ke Prabowo, walaupun dia sebut bahwa kita udah pernah 2 kali kalah ketika mendukung Pak Prabowo ini pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, katakanlah ngomongin kapok deh milih lagi Prabowo, tapi kelihatannya akan cenderung ke situ, dan dari situ saja kita mulai lihat perkubuan itu kan. Ini kan Mbak Agi ya. Iya, kalau kita melihat ini, kita percaya sih kalau seandainya Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa PAN itu akan berjalan bagaimana Pak Jokowi gitu. Jadi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya PAN kemarin misalnya ketemu dengan Ibu Mega, ya saya rasa itu juga atas persetujuan Pak Jokowi. Terus kemudian sekarang dia lebih kecenderungannya adalah merapat kepada Koalisi Indonesia Raya begitu. Itu saya rasa juga pasti atas persetujuan Pak Jokowi juga begitu kan. Jadi ini memang Pak Jokowi menaruh telurnya di dua tempat begitu ya, di dua. Dan lebih banyak itu di Pak Prabowo, karena lebih banyak, betul. Ya, saya kira ini penting juga kita kaitkan dengan kita ngomongin sikap terhadap Gibran ya, Kaisang ya, yang sekarang jadi mengajukan diri jadi calon wali kota di Depok. Dan tentu saja Gibran, karena Gibran ini berkaitan nanti dengan Mahkamah Konstitusi yang sedang nanti akan membahas soal gugatan judicial review terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun kan begitu ya. Nanti jadi kita makanya kenapa kita jangan dianggap bahwa keputusan proporsional terbuka tertutup ini kemudian Mahkamah Konstitusi on the right track ya, tapi nanti masih ada ini soal syarat usia calon wakil presiden, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden kan. Kalau dia kembali lagi juga memutuskan 35 tahun dan itu berlaku untuk Kaisang, ya berarti memang hukum itu dibuat untuk kepentingan politik jangka pendek kan begitu. Nah, itu kan masih nanti ya kita tunggu yang soal Gibran. Tapi soal Kaisang ini yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa yang mengendorse pertama kali Kaisang itu adalah PSI. Dan PSI kan cuma main-main aja karena dia cuma punya 1 kursi kok di Depok. Jadi dia sebenarnya nggak punya kekuatan untuk mengusung Kaisang. Sama dengan dia dulu ketika mengusung Ganjar Pranowo kan begitu ya. Kan dia juga bukan partai di parlemen. Dan kita tahu kemudian dampaknya seperti apa sampai sekarang kan tidak diakui oleh PDIP soal dukungan dari PSI, dan buat PSI ngamuk-ngamuk. Begitu juga yang di Depok ini menurut Said Abdullah PDIP ini ke bawah ini partai kecil tapi cuma senengannya ganggu-ganggu aja. Iya, jadi ini kalau menurut PDIP saat ini melihat bagaimana kedekatan PSI dengan Kaisang, dan sepertinya Kaisang ini kan juga ya jiwa mudanya saya rasa ya Mas Hersu ya, jadi ingin menunjukkan bahwa bisa begitu kan.
Nah, pertemuan Kaisang misalnya dengan dia mengirimkan foto-fotonya, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia yang mengirimkan foto yang kemudian dibuat menjadi baliho besar begitu, dan kemudian juga dia tetap di foto yang terakhir dia sudah mengubah foto yang sebelumnya, dalam hal ini adalah PSI kan yang memasang ya, tapi fotonya sudah berubah dari yang sebelumnya, kemudian yang foto yang baru yang juga kemudian dia munculkan juga di akun Twitternya dan juga di akun YouTube-nya begitu ya, dan kemudian dibuat menjadi baliho itu kan yang dia mengenakan baju putih dan kemudian tetap ada nama PSI di situ dan kemudian dia ada kumisnya dan juga ada jenggotnya begitu kan. Ini menarik sekali begitu kan untuk kita tahu Kaisang ini kan memang kita mulus lah begitu ya, tidak dengan jenggot dan kumis yang terlihat seperti itu begitu. Ini juga menjadi gunjingan tersendiri Mas Hersu. Jadi memang apakah ini merupakan tanda keseriusan dia untuk maju di Depok dengan mengubah penampilan seperti itu dan juga bahwa ada restu dari Pak Jokowi juga mengatakan demikian, walaupun kalau dari Gibran terakhir dia masih mengatakan pokoknya kalau seandainya nggak mau Kaisang ya tinggal nggak usah pilih dia gitu aja begitu. Tapi memang kalau dari Gibran itu masih apa namanya, sebelumnya dia mengatakan bahwa sebaiknya Kaisang tuh tidak mencalonkan diri di Depok begitu dan juga tidak di Solo begitu. Nggak di mana dong kalau nggak Ya, di Depok, nggak di Solo. di Sleman Mas Hersu. Jadi Oh, ini Sleman menarik tempat gitu ya. istrinya ya, tempat Tempat Erina. istrinya, betul, dari Erina tempat Gudono itu ya, istrinya. ya, ya. Iya, iya, betul begitu. Dan kemudian kalau soal ini tadi yang perkataan dari Pak Said Abdullah itu memang memang menarik dan kemudian menjadi tektok yang berkelanjutan ya. Yang terakhir ada unggahan dari Ade Armando. Nah, kita sekarang menyebut Ade Armando ini sebagai politisi PSI begitu kan. Dan kemudian ini rupanya menjadi andalan PSI karena berkali-kali yang berbicara adalah Ade Armando yang sebelumnya adalah Grace Natali begitu kan. Kalau dari Giring walaupun dia sebagai ketua umum tapi kan memang jarang dimunculkan. Saat ini yang terus-terus muncul adalah Ade Armando. Jadi dia seperti ngelit gitu dan terakhir dia kemudian menjawab sentilan dari Said Abdullah yaitu ketua salah satu ketua DPP dari PDIP itu dengan membuat status bahwa karena menurut Said Abdullah ini ada partai kecil yang mengganggu. Kemudian dijawab sebagai ya lebih baik sebagai partai kecil tapi bersih daripada partai besar tapi kotor. Wah, ini cukup menohok juga Mas Ersu ini jawabannya. Partai besar tapi kotor apa ini maksudnya? Ya, ya, ya. Jadi, tapi sebenarnya di luar itu, saya kira ini juga ada faktor ini sebenarnya apa yang terjadi pada Kaisang ini juga faktor kita bisa lihat dalam konteks apa face to face antara Ibu Megawati dengan Pak Joko Widodo karena Ya. kenapa? Karena sebenarnya di situ juga ada peran Prabowo juga. Karena kalau PSI tidak mungkin mengajukan Kaisang tadi karena hanya satu kursi, tapi ada Gerindra di situ. Ya, yang saya kemarin sudah sebutkan bahwa kursi di DPR di Depok ini ada 50 kursi, yang terbanyak itu PKS 12 kursi, kemudian ada PDIP dan Gerindra itu sama-sama 10 kursi. Nah, gitu. Jadi mereka sama-sama bisa mengusung calonnya ya. Kalau PDIP kan cuma mengawarkan ya kalau mau maju masuk dulu PDIP. Kalau Gerindra enggak, dia langsung kita siap dukung Kaisang. Dan walaupun ada rumor sebenarnya Kaisang ini juga sudah punya kartu KTA-nya Gerindra, kan ada rumor begitu juga ya Mbak ya. Tetapi ini mesti kita lihat, saya bilang Pak, satu, nggak mungkin Kaisang melakukan semacam itu tapi mengganggu agenda besar dari Pak Jokowi dalam urusannya dengan PDIP. Kan begitu, ini kan mengganggu nih Pak sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kaisang ini. Apalagi yang dipakai PSI pula kan gitu. Kalau memakai Gerindra masih masuk akal, tapi pakai PSI ini benar-benar sengaja ngeledek PDIP gitu loh Kaisang. Iya betul. Ini kan memang kalau kita lihat petanya itu Pak Jokowi sebagai petugas partai dari PDIP, tapi kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat mesra dengan PSI. Ulang tahun PSI dia datang begitu kan, dan kemudian juga walaupun tidak merupakan partai di parlemen, tapi ada di kabinet walaupun hanya sebagai wakil menteri, tapi kemudian ketika di reshuffle pun penggantinya juga tetap dari PSI begitu kan. Jadi ini memang Staf-staf khusus banyak Mbak PSI. Iya,
staf khusus anak-anak muda itu banyak juga yang dari PSI begitu. Jadi ini memang PSI ini istimewa. Mm-mm. Walaupun hubungan PSI dengan PDIP ini tidak baik begitu. Mm-mm. Jadi ini memang kita melihat di sini memang Pak Jokowi tidak satu hati begitulah, tidak 100% hatinya untuk PDIP, masih bermain-main dengan PSI, bermain dengan sekarang dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan di koalisi Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu begitu kan, dan bahkan ini persatuan koalisi dari 4 partai ini kalau saya rasa ini juga didukung diam-diam didukung oleh Pak Jokowi gitu Mas Bukan Heru. saya rasa itu pasti gitu ya, kalau Iya. jadi itu pasti, dan saya kira ini bisa jadi lampu merah gitu buat Ganjar Pranowo ya, begitu tahu dia tidak didukung oleh Presiden Jokowi. Dan kalau kita lihat pidato-pidatonya kan dia di mana-mana selalu ngomong bahwa itu mentor saya. Nah, cuman kok dia ngomongnya begitu, walaupun disebut orang pelongo-pelongo, ya mbok jangan disebut pelongo-pelongonya, pokoknya cukup mentor aja gitu loh. Kenapa kok dia pakai kata, walaupun dan banyak di orang disebut pelongo-pelongo, dia itu mentor saya. Cukup dia itu mentor saya, pelongo-pelongonya jangan disebut. Ini kan mengingatkan orang lagi bahwa Pak Jokowi itu juluki pelongo-pelongo, ini Ganjar Pranowo nih. Gitu ya. Ya. Iya, Ini iya, iya, iya. saya kira seru Mbak, ini masih akan berlanjut, tapi hilalnya gitu istilahnya udah mulai kelihatan kemana Pak Presiden Joko Widodo itu akan berlabuh, meskipun dia mencoba main di dua tadi ya, dua kepentingan politik antara PDIP Ya. dan Pak Prabowo Subianto, udah mulai jelas kayak gitu ya. Iya, ya, walaupun bermain di dua kaki, saya rasa PDIP tidak akan berani keras, Mas Erso. Pasti karena minimal kata maksimal buat PDIP adalah ya satu kalau bisa didukung gitu. Tapi Ya. kalau tidak ya jangan sampai dijegal-jegal lah gitu. Kira-kira Begitu. walaupun yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan hal itu gitu. Oke, mari kita ke topik yang kedua. Ini masih ngomongin PDIP juga, dan juga kalau ini dengan Nasdem ya, karena hari ini kan Pak itu sudah dipanggil oleh KPK ya, Pak Syahrul Yassin Limpo. Tapi mungkin kita ini akan bahas lebih pada kasus di Kejaksaan Agungnya yang Anda tadi sebut berkaitan dengan Happy Hapsoro, suami Mbak Puan tadi. Iya ya Mas Ersu. Jadi kemarin ini ada penetapan tersangka begitu ya atas nama Muhammad Yusriski. Kemudian ini sebagai inisialnya sering disebut sebagai Yus atau MY. MY adalah Muhammad Yusriski itu tadi. Dan MY ini adalah direktur utama dari PT Basis Utama Prima atau kita sebut sebagai PT BUP begitu ya. Dan PT BUP ini kaitannya dengan Happy Hapsoro, suami dari Mbak Puan ini, dia adalah Happy Hapsoro ini sebagai pemegang saham, kalau saya baca di media, banyak media data juga di data yang tersaji, Mas Hersu, salah satunya saya kutip dari Republika ini misalnya, adalah pemilik 99% saham di BUP tersebut begitu. Jadi ini kita mengingat korupsi ini cukup besar, yaitu 8,3 triliun begitu kan Mas Hersu. Ini apakah Happy Hapsoro ini mengetahui atau tidak, itulah yang nantinya akan diselidiki, karena menurut Jampitsus gitu dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa dia berjanji gitu akan melihat ini sampai ke ujungnya. Nah, kalau sampai ke ujungnya gitu, kita berharap setidaknya dengan adanya dengan nilai yang triliunan seperti ini begitu akan terungkap nih tokoh-tokoh siapa. Tapi yang saya salah satunya yang cukup mengherankan Mas Hersu, ini kan si MY ini menjadi tersangka yang ke-8. Padahal perannya ini cukup besar begitu. Jadi Kenapa kok baru sekarang gitu ya? Kenapa baru sekarang? Betul. Padahal dia sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi. Kalau tidak salah itu bulan Maret dia mulai diperiksa sebagai saksi. Nah, terus kemudian setelah ini bergulir, terus kemudian menteri duluan malah justru yang dicokok begitu kan. Nah, sesudah itu kemudian muncullah itu nama dari Happy Hapsoro. Nah, sempat kemudian nama itu juga katanya Pak Mahfud juga sudah mendengar, dan juga keterlibatan setidaknya ada 3 partai begitu yang menerima aliran dana ini, katanya juga sudah dilaporkan ke Pak Presiden begitu rumor tersebut, tapi dia tetap menganggap itu sebagai isu saja begitu kan. Tapi ternyata kemudian ini terungkap kemarin begitu ya, bahwa memang ada perusahaan ini. Sebenarnya perusahaan ini kenapa timbul isu yang kemarin sesudah Pak Joni G Plate itu menjadi tersangka, itu karena memang pemeriksaannya sudah jauh-jauh bulan gitu, bukan hanya jauh hari, tapi jauh bulan. Dan perusahaan ini sebenarnya namanya dari Basis Utama Prima ini sudah muncul sejak dari
Dan apalagi kemudian Pak Joni G. Plate ini menyatakan siap menjadi justice kolaborator gitu, siap Betul. buka-bukaan gitu ya. Ya dia pasti punya data lengkap itu kan gitu. Itu yang Betul. membuat kita ingat ya bagaimana Pak Surya Paloh pede banget gitu dan menantang kejaksaan untuk buka aja semuanya alirannya kemana, ke kiri kanan dari ujung barat sampai ujung timur, silakan diperiksa begitu karena dia udah Ya, kepala iya. tanggung di situ kan Mbak Agi ya. Jadi Betul. dan ini menarik karena ini kita harus lihat konteksnya. Bagaimanapun juga selama ini kejaksaan itu kan dipersepsi oleh publik, oleh para pengamat itu sebagai di bawah influence, di bawah pengaruh dari PDIP karena Ya. ya kenapa muncul dugaan semacam itu karena jaksa agungnya sekarang itu kan adik dari politisi PDIP ya Pak TB Hasanuddin begitu, dan ini Pak Sanitar Burhanuddin ini kan udah pensiun sebenarnya dari kejaksaan, tiba-tiba dia kemudian balik lagi ke situ dan menjadi jaksa agung. Orang kemudian menyebut oh ini bagian dari PDIP, sama seperti ketika ribut-ribut kasus ekspor sawit pada waktu minyak sawit ya pada waktu itu kan kemudian yang bertindak adalah Kejaksaan Agung dan kita tahu kemudian dari politisi PDIP bahwa itu adalah bagian dari operasi untuk kampanye 3 periode kan gitu. Jadi dipangkas oleh PDIP kan begitu melalui tangan Kejaksaan Agung. Nah, apakah sekarang ini kemudian sudah berubah petanya? Itu yang tentu saja yang diamati oleh para pengamat. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kok nama suami Puan ini dilibat-libatkan dan semakin dekat nih kalau disebutkan dengan 99% karena sebelumnya PDIP kan sudah membantah soal ini, Mbak gitu ya. Dan setahu saya juga ketika saya waktu itu baca pohon bisnis atau ya pohon bisnisnya, rumpun bisnisnya Happy Hapsoro ini memang dia banyak sekali punya saham-saham tapi biasanya nggak keterlibatan langsung gitu, perusahaan yang dia membeli saham di sini, membeli di sini. Tapi Anda tadi kutip Republika ini di sini dia 99% ya sahamnya gitu ya. Iya, di situ dia sahamnya. Jadi ini bisa dikatakan pengendaliannya mutlak ya kalau 99% dari saham BUP tersebut atau yang disebut dengan basis investment begitu ya. Secara populer itu disebutnya basis investment karena memang perusahaan ini bergerak di banyak bidang investasi selain juga di bidang energi. Dan dalam hal ini dalam kasus korupsi BTS ini dia dari PT BUP ini perannya adalah sebagai penyedia, sebagai apa Mas Edsu ya? Subkontraktor atau vendor begitulah sebagai penyedia power system untuk BTS tersebut begitu. Dan kemudian kita juga jadinya ingat bahwa ketika kemarin muncul rumor itu mengenai keterlibatan dari suami Mbak Puan ini, kemudian kan muncul kembali berita tentang bagaimana Happy Hapsoro ini dalam 1 tahun terakhir itu kekayaannya naik 1 triliun lebih begitu. Memang itu muncul di bulan Januari kalau saya perhatikan secara timelinenya ya. Saya baca ketika itu di CNBC begitu bahwa dia memang memiliki sekitar 28,5% saham di Rukun Raharja atau kalau sebagai emiten di BEI Bursa Efek Indonesia itu namanya adalah Raja. Ini adalah perusahaan kalau kita melihat di raja.co.id gitu perusahaan yang mengklaim sebagai aktivitasnya sebagai melakukan perdagangan gas bumi sebagai perdagangan swasta nasional dan terbesar begitu. Swasta pertama dalam melakukan perdagangan gas bumi dan kemudian juga yang terbesar secara nasional. Nah, ini rupanya pada bulan Januari tersebut saham Raja tersebut naik drastis menjadi 1040 begitu ya, dan ini kenaikannya kalau dihitung secara 1 tahun terakhir itu mencapai 450%. Nah, itulah yang menyebabkan kapitalisasinya naik drastis menjadi 4,4 triliun dari sebelumnya hanya sekitar 800 miliar. Kalau kita telusuri sebetulnya kenaikan kekayaan dari Happy Hapsoro itu di situ. Tetapi di balik itu selain dia memiliki kepemilikan saham secara langsung 28,5% itu, dia juga lewat PT BUP ini yang sekarang dirutnya menjadikan tersangka ini, lewat PT BUP pada bulan Juli tahun 2022, dia membeli saham dari sesama pemilik saham dari PT Raja yaitu sekitar 10%. Kalau tidak salah namanya Johan Lensa pengusahanya. Itu dia menjual saham yang sekitar 10% dari saham total Raja dan itu dibeli oleh PT BUP. Dalam hal ini PT BUP kalau seandainya dimiliki 99% berdasarkan data tadi ya oleh Happy Hapsoro berarti ya ini hampir 100% juga ada di tangan dia begitu yang membeli begitu Mas Irsu. Walaupun ini yang membeli adalah perusahaan begitu. Sehingga dari sinilah dari keuntungan 3,6 triliun itu tadi akibat dari kenaikan saham PT Raja, maka
jika dikonversi dia mendapatkan sekitar 1 triliun lebih. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi kita tidak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak. Kalau seandainya kita melihat PTBUP-nya saja, PTBUP ini pada pertengahan tahun 2022 itu membeli saham saham PT Raja dari Raja tersebut. Nah, sementara kalau kita melihat timeline dari kasus korupsi ini kan terjadi pada kurun 2020-2021 ya. Terus kemudian berkasus pada tahun 2022 begitu. Artinya Ya. sebetulnya ini sudah berjalan selama 2 sampai 3 tahun terakhir ini. Ya, ini memang sangat menarik di Indonesia ini ya. Dari kasus ini kita menunjukkan kasus ini artinya kasus BTS, kasus Menteri Syahrul Yassin Limpo. Ini ada kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan politik, begitu ya Mbak ya? Ya, karena ada beberapa kasus yang kita tahu melibatkan tokoh-tokoh politik sampai sekarang juga belum ditangani juga gitu. Ada yang segera ditangani seperti kasus Syahrul Yassin Limpo. Tapi begitu juga dengan bisnis itu ternyata ya di Indonesia yang proyek-proyek besar itu berputar-putar hanya di lingkungan itu saja, di kalangan elit politik kita. Jadi urusannya seperti itu Mbak. Kenapa sekarang ini banyak orang bermanuver macam-macam di politik, ada yang tetap ingin memperpanjang kekuasaannya sampai 3 periode dan sebagainya. Ya karena tadi itu kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh dengan mereka mengendalikan kekuasaan, itu yang kita sebut sebagai moral hazard tuh. Belum lagi yang ngomong-ngomong yang lain-lain ya, soal kemarin bisnis vaksin selama COVID, tapi kan gila-gilaan juga gitu ya. Nah kayak gitu masa nggak boleh dia lakukan perubahan sih? Iya, dan kita berharap ya untuk kasus korupsi Menara BTS ini, Mas Hersu, ini kan menyangkut pembangunan BTS di pulau-pulau terluar Indonesia yang harusnya dinikmati oleh mereka yang ada terpencil, penduduk terpencil, warga terpencil di Kalimantan, di Sulawesi, pokoknya. Dan ini dari sekitar 4.200 menara, ini cukup besar sekali Mas Hersu, 4.200 kalau tidak salah ya, yang dikorupsi ini, yang kemudian sekarang bergulir, dan nilainya ini fantastis banget, 8,3 triliun. Nah, kita berharap bahwa ini tidak dilokalisir begitu ya. Apalagi iya tidak dilokalisir. Buka aja semuanya Pak ya. Buka aja semua. Apalagi kemudian mantan Menteri Johnny G. Plate ini sudah mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Artinya kalau seandainya ini ditutup-tutupi, maka peran dari G. Plate ini akan sangat besar sekali untuk mengungkap semua. Nah, saran saya kalau nanti buka-bukaan nggak diakomodasi oleh kejaksaan karena alasannya dia sebagai tersangka utama dan sebagainya, bikin aja buku atau bikin aja testimoni terbatas dikirim aja ke media gitu, jadi rame gitu. Kalau buku ya bukunya lama lah gitu. Jadi sekarang banyak kan ikutin aja gaya Pak Mahfud, MD no viral no justice gitu ya. Iya, dan saat ini kan Pak Mahfud ini menjadi PLT dari Menteri Kominfo, ya. Betul. Jadi Pak Mahfud juga pasti baca datanya semua lah ya. Iya, pasti dia tahu persis. Cuman ya, saat juga lah Pak Mahfud ya, tanggung nih. Kalau mau Pilpres sudah mendekat loh ya. Tapi saat ini saya melihat Pak Mahfud ini menahan diri ya, mengendalikan diri. Karena terakhir ketika kadang-kadang Mbak, kalau orang Madura bilang kadang-kadang menahan diri dan kadang enggak. Maksudnya kadang-kadang. Oh iya, karena ini mungkin kasusnya menyangkut tokoh-tokoh terkenal begitu ya. Ini kan masih terus bergulir, ini masih tersangka ke-8 begitu kan. Tokoh-tokoh besar lainnya belum ikut diperiksa. Nah, kita menunggu. Dan supaya Pak Mahfud ini juga ya seperti kemarin lah ketika kasus Verdi Sambo memberikan backup begitu ya, dan malah dorongan gitu supaya terungkap. Oke, Mbak Agi ya, kita mesti akhir perbincangan kita kali ini di hari Jumat yang barokah ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, dan sekali lagi ini ya kontribusi kecil kita untuk Indonesia. Jadi speak up, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kalau melihat kebatilan jangan hanya diam gitu ya. Sekali saya sering mengulang lagi, jangan bilang bahwa yang waras ngalah. Itu yang waras itu harus bersuara, karena kalau yang waras itu ngalah, yang bersuara dan yang berbuat terus itu ada orang-orang yang tidak waras. Oke, kita masih mau pamit Mbak. Saya Rizky Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.